Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Siang ini kita berada di sekretariat PKC PMI Banten, mengamalkan hashtag di rumah saja, tapi kita ini di sekret aja. Dan bagaimana corona perkembangannya? Banten makin meningkat, mudah-mudahan cepat menurun. Informasi terakhir, status ODT 602, status pasien dalam pengawasan ada 125, positif corona 34, dan yang meninggal sudah 4. Oke guys, jangan sampai kamu ada dalam salah satu kena korban virus corona. Semoga semua diselamatkan. Mari sama-sama kita bergotong royong melawan virus berbahaya ini. Dukung pemerintah. Lockdown. Indahkan instruksi Polri. Betul. Tapi kantong kosong itu udah mirip-mirip gejala corona. Oh, Pusing, apalagi aktivis ya. meriang. Kalau nggak aktif ya tipis. Gitulah kira-kira. Terus bagaimana solusinya? Walaupun virus corona ini menyerang, tapi ekonomi tetap berjalan. Ya itu sudah harus diantisipasi sekarang. Kan di daerah sudah ada gugus pencegahan corona. Ini juga mestinya harus mempersiapkan segalanya, baik dari sisi implikasi sosial, implikasi ekonomi, budaya, ya terutama soal bagaimana kita bisa menjaga, mengantisipasi penyebaran virus ini. Tapi tugasnya gugus COVID-19 ini di setiap daerah ya bukan hanya soal bagaimana mengantisipasi dari penyebaran virus secara kesehatan, tapi juga antisipasi bagaimana kondisi kantong rakyat ya, bagaimana kondisi perekonomian di daerahnya. Karena banyak masyarakat yang saban hari aktivitas dan berpenghasilan di hari itu, kemudian dia berhenti aktivitas ya. Nah ya, ini juga menarik dengan adanya virus corona ini, dengan ada juga instruksi agar di rumah saja dan sebagainya. Tapi pemerintah sudah menyiapkan kan bagi masyarakat terdampak. Betul itu. Jadi kita di rumah saja juga akan ada bantuan masuk ke sana yang bisa memenuhi pendapatan. Ya, tapi aktivis nggak terdeteksi. Nah, tapi aktivis ini tidak termasuk kayaknya. Dan maksudnya pelaku-pelaku usaha UMKM ini akhirnya kena imbasnya gitu. Dan Coffee mindset. Termasuk kopi mindset, kawan-kawan kita. Jadi pemirsa, ini owner Coffee mindset, punya kafe, tempat kopi, diskusi. Karena masalah ini harus tutup, dan ini kan bikin kantong tipis. Ya itu juga harus diperhatikan oleh semua pihak kan. Ya minimal libatkanlah semua organisasi-organisasi kemahasiswaan, baik itu kemahasiswaan maupun kepemudaan. Karena dalam pencegahan ini tanpa keterlibatan semua unsur, semua pihak, ya kurang optimal, kurang maksimal. Saya pikir di daerah-daerah lain beberapa mungkin sudah ya melibatkan aktivis, mahasiswa, pemuda. Artinya kita bukan hanya sekedar bikin snap WhatsApp, bukan juga cuma gumbar-gumbar di rumah saja, tapi ada hal yang harus kita lakukan ke lapangan gitu maksudnya. Ya lebih baik sih ada hal yang harus dilakukan secara langsung, dan keterlibatan ini juga penting. Maka tim yang ada di pemerintah daerah, baik itu gugus COVID-19, ya harus menyertakan keterlibatan semua unsur. Walaupun memang himbauan-himbauan juga menjadi penting, tapi lebih baik ada keterlibatan secara langsung, karena kita punya resources, kita punya sumber daya manusia yang mereka juga harus dilibatkan untuk secara langsung, secara kemanusiaan terlibat. Ya walaupun kita secara mandiri tanpa skema daerah, tanpa skema negara sudah melakukan itu ya beberapa cabang-cabang. Oke, artinya kita tetap akan melakukan penyuluhan edukasi ke masyarakat walaupun pemerintah tidak
tidak menginstruksi ataupun tidak ada satupun yang juga bermitra dengan kita gitu. Oh iya, kita kan sudah melakukan itu, ya kan? Kita sudah melakukan, teman-teman cabang kan juga sudah. Ketika kader-kader PMI pulang ke daerahnya masing-masing, itu kan sudah diwajibkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Alangkah lebih baiknya kalau ini, keterlibatan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetapi kemudian lebih baik lagi tim-tim yang ada di daerah, baik itu stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya, ini secara langsung mengundang, melibatkan gitu seluruh unsur. Oke, jadi coba saya ingin menanyakan dan tolong dijawab dengan spontan. Dengan berkembangnya virus COVID-19 ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kita? Oke, pertanyaan pertama, oleh pemuda, Melakukan sosialisasi, pencegahan, edukasi pada masyarakat. Oke. Karena banyak juga sih yang masih belum memahami, yang masih belum ngerti bagaimana cara penyebaran virus ini ya, begitu cepatnya gitu. Dan masih banyak. Dan di beberapa daerah di kampung-kampung ini masih banyak yang melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang. Oke. Yang kedua, untuk masyarakat. Untuk masyarakat, ya semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap ikuti apa yang menjadi ikhtiar kita bersama untuk menahan segala aktivitas, karena kita nggak tahu kita ngobrol dengan siapa, kita ketemu dengan siapa, karena penyakit itu tidak bisa diduga. Sementara juga deteksi penyebaran ini juga masih belum optimal, gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan stok sembako kita masih cukup buat rumah aja. Selanjutnya yang ketiga, untuk pemerintah, kira-kira pesannya apa? Untuk pemerintah yang kita sebut di awal tadi harus melibatkan semua unsur. Karena ada budgeting anggaran yang mestinya dipersiapkan, kan itu juga sudah dipersiapkan. Tapi ini harus digunakan secara optimal dan maksimal gitu. Terus juga di Batan itu belum ada tempat di mana tempat itu buat camp para petugas dan petugas medis, kemudian relawan dan lain sebagainya. Saya pikir belum ada. Itu mestinya sudah disiapkan. Misalkan hotel buat camp ya. Gitu. Termasuk di Kota Serang juga belum. Ya di Kota Serang harus itu. Kita harus sigap gitu, harus cepat dalam menangani ini. Selain daripada pemerintah menyediakan alat-alat pencuci tangan di beberapa titik jalan gitu juga, tapi kebutuhan tadi juga harus terpenuhi. Harus terpenuhi, harus dipikirkan itu. Belum lagi kan akan ada kemungkinan, ada potensi besar ini wilayah-wilayah industri ada PHK besar-besaran. Nah, implikasi dari pasca corona dan sekarang ini kan gitu. Oke. Selanjutnya ini ketika kemarin ada instruksi langsung dari Polri kan gitu, dan ketika ada keramaian akan ditindak tegas, bahkan viral hashtag di rumah saja atau social distance itu. Nah, apa pesan untuk penegak hukum, kepolisian? Ya, pertama kita sudah mengapresiasi ya, kita apresiasi itu atas tugas-tugasnya. Tapi lebih optimal lagi keterlibatan semua unsur dalam melakukan pencegahan ini secara langsung lah ya. Artinya kepolisian tidak sendiri gitu. Tidak sendiri. Sini ada kita. Ada PMI, ada organisasi-organisasi yang lain yang siap begitu membantu secara kemanusiaan. Jadi bapak-bapak kepolisian jangan takut, jangan merasa sendiri, kita ikut terlibat di dalamnya. Nah, yang terakhir untuk kader-kader kita nih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, apa pesannya untuk kader PMI? Untuk kader-kader kita yang ganteng, yang cantik-cantik, tetap bersabar, tetap ikuti apa yang menjadi ikhtiar pemerintah kita untuk social distancing,
Dan jangan lupa stok sembako harus terpenuhi. Karena kalau perut lapar, kantong kosong, ini juga percis efeknya. Sama kayak gejala-gejala corona. Kepala pusing. Walaupun nggak ada corona, aktivis akan tetap terjangkit gejala corona. Pernah mirip-mirip. Gitu. Efeknya mirip-mirip. Gejalanya tuh pusing gitu kan, Pusing, mual-mual. mual-mual. Iya, meriang lah kira-kira lama-lama. Apalagi Sama kayak gejala corona. pertengahan bulan gitu ya. Ya, apalagi kan lockdown. Lockdown udah luar biasa. Aktivitas dibatasi semua. Aktivitas usaha, aktivitas berorganisasi. Nah ini, tapi agar lebih produktif, ya kita mestinya terlibat secara langsung. Meskipun kita kalaupun tidak dalam berjalan bersamaan dengan pemerintah, tapi kita sudah melakukan. Tapi lebih baiknya polisi tidak sendirian, pemerintah tidak sendirian, stakeholder yang berkewajiban tidak sendirian. Alangkah lebih baiknya mengajak kita. Oke, mengajak untuk ya. bersama-sama karena kita siap untuk mengawal dalam proses pencegahan. Tapi tentu kitanya harus sehat dulu. Betul? Harus sehat, harus ada standar-standarnya. Oke, sobat, begitu hasil diskusi kita bersama Ketua PKCP di Banten. Jadi intinya tetap di rumah saja, tapi kalau sudah terlanjur di sekret aja, ya sudah lanjutkan di sekret aja. Dan jaga kesehatan, dan mudah-mudahan virus corona ini segera berlalu dan Amin ya Allah. kemakmuran ekonomi masyarakat melonjak naik agar Indonesia dan kehidupan kita stabil. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah